Halo semuanya, adik-adik peserta UTBK tahun 2020. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, semangat, dan tetap optimis bahwa tahun 2020 kalian akan lulus masuk ke perguruan tinggi negeri pilihan kalian. Amin ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat bentuk pola seleksi yang akan diujikan pada tahun 2020. Di sini disebutkan hanya mengujikan materi TPS saja. Nah, ini dikeluarkan atau ditetapkan dengan surat edaran yang dikeluarkan tanggal 6 April ya, tanggal 6 April yang lalu. Nah, jadi ini menjadi acuan atau pola kita untuk mempersiapkan UTBK tahun 2020. Nah, intinya di sini perubahannya itu yang pertama, materi tes yang diujikan hanya menggunakan TPS, tes potensi skolastik. Kemudian setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes saja. Kemudian dalam satu hari nanti peserta tes itu dilakukan ya 4 kali ya, 4 sesi. Kemudian yang keempat, pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu dilakukan bersamaan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini. Nah, kemudian pada saat pendaftaran itu langsung kita memilih program studi atau perguruan tinggi negeri yang kita tuju, ya. Nah, itu di sini kesimpulannya. Kemudian yang berikut, saya coba mengangkat perbedaan antara bentuk pola tes yang diselenggarakan tahun 2019 dengan tahun sekarang ya. Nah, dari materi tesnya tadi telah dinyatakan bahwa tahun 2020 yang diujikan hanya TPS, sedangkan pada tahun yang lalu materi tesnya itu ada TKA, tes kemampuan akademik, dan TPS. Nah, ini yang dipadu. Nah, kalau kelompok IPA saintek dengan TPS, kalau kelompok IPS Soshum dan TPS. Nah, kemudian scoring. Nah, skor untuk penilaian tahun 2019 ini untuk soal yang sulit dikasih skor yang lebih tinggi. Kemudian yang sedang itu skornya makin berkurang. Nah, kemudian yang mudah tentunya lebih kecil dibandingkan dengan yang sedang atau yang sulit. Nah, sedangkan yang menentukan soal itu kategori sulit, sedang, atau mudah itu adalah pesertanya sendiri, yaitu banyak siswa yang menjawab soal. Kalau sedikit siswa yang bisa menjawab soal nomor 1 contohnya, maka kategori soal yang nomor 1 adalah sulit. Nah, sedangkan untuk UTBK tahun 2020 ini belum ditetapkan. Nah, nanti sama-sama kita update. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya informasi-informasi update itu nanti kita akan sampaikan di sini. Nah, kemudian yang ketiga, berapa kali mengikuti ujiannya. Lihat mana nilai UTBK kita yang lebih menonjol. Ya kan, sehingga jurusan yang kita mau pilih itu kita sesuaikan dengan hasil UTBK-nya. Nah, itu tidak bisa lagi dilakukan tahun ini. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menentukan jurusan atau pilihan yang akan kita mau ambil di UTBK? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir, pelaksanaan tesnya. Nah, kalau tahun 2019 itu dilakukan mulai bulan April sampai Mei. Sedangkan pada UTBK sekarang itu dilakukan 7 hari langsung. Dalam 7 hari itu yaitu bulan Juni sesuai tanggal yang sudah dikeluarkan di surat edaran tadi, yaitu setiap hari diadakan 4 sesi ya. Nah, kemudian pertanyaan kita tadi adalah kenapa TPS saja yang dilakukan ya? Apakah sudah mencakup pengenalan terhadap siswa yang akan dijaring untuk masuk ke perguruan tinggi atau jurusan tertentu dengan hasil TPS-nya? Nah, ini sudah dilakukan penelitian oleh LTMPT, maka kita harus mempersiapkan TPS ini ya. Nah, sebagai acuan kita untuk mendapatkan nilai yang maksimal nanti pada UTBK tahun 2020, tetap kita pakai TPS tahun 2019 ya. Nah, kalau pada tahun 2019
ini hasil atau rangkuman daripada nilai peserta pada gelombang yang pertama ini tentunya saat itu, ya, dari hasil UTBK-nya. Nah, kemudian tahun ini yang menjadi acuan kita hanya TPS-nya saja, hanya TPS ini saja. Berarti ini tidak kita perhatikan lagi karena ini tidak diujikan di UTBK lagi, ya. Baik kelompok IPA atau kelompok IPS, ini yang IPA-nya, ini yang IPS. Nah, ini juga yang IPS, TKA-nya tidak diperhatikan lagi, ya. Nah, kemudian apa materi yang diujikan pada TPS itu? Yang pertama itu ada penalaran umum, kemudian kuantitatif, kemudian pemahaman umum, kemudian yang keempat adalah memahami bacaan dan menulis. Nah, kalau kita lihat di sini kebetulan panitia sudah menentukan rentangnya. Nilai dari siswa tahun, ya, peserta gelombang pertama tahun lalu itu yang paling rendah ini, kemudian ini kuartil bawah, kemudian ini mediannya, ya, di median ini paling banyak tentunya, dan kuartil 3, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini bahwa anak-anak itu paling banyak di sini. Tentunya inilah yang pada umumnya lulus, ya. Lulus, pada umumnya ini yang lulus. Nah, itu cara membaca dari grafik ini. Nah, itulah data anak-anak peserta tahun yang lalu. Nah, sekarang seperti apa perubahannya? Apakah materinya itu masih sama seperti ini? Nah, tentunya ini menjadi acuan kita. Ya, ini masih akan tetap kita pakai sebagai acuan. Nah, ini kalian bisa pelajari rentang siswa, ya, yang banyak mendapatkan nilai-nilai atau distribusi nilai anak-anak pada UTBK yang tahun yang lalu, ya. Nah, ini bisa kalian pelajari sebagai acuannya. Ini rentang nilainya, distribusi nilai peserta UTBK tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan mengulas TPS UTBK untuk tahun 2020, ya. Nah, materi yang diujikan pada TPS itu tadi yang disebutkan oleh panitia tahun 2019, yaitu yang pertama tentang penalaran umum. Apa itu penalaran umum? Ya, penalaran umum itu ada 2 bacaan. Itu kalau yang tahun lalu dulu, ya, kita mengacu kepada tahun yang lalu. 2 bacaan diikuti dengan 14 soal. 2 bacaan diikuti 14 soal dan 6 soal penalaran kuantitatif. Ini tentang penalaran kuantitatif, ya. Bentuk matematika atau pemakaian rumus-rumus dari wacana yang sudah disebutkan dari 2 wacana bacaan yang sudah disajikan, ya. Nah, jumlah soalnya adalah 20, kemudian waktu yang diujikan itu 35 menit. Jadi satu soal itu tidak lebih dari 2 menit atau tidak nyampe 2 menit, ya. Nah, kemudian yang kedua, pemahaman bacaan dan menulis. Nah, ini pemahaman bacaan dan menulis ini biasanya pengetahuan bahasa Indonesia, ya. Ini adalah pengetahuan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini perlu kalian persiapkan tetap, yaitu pengetahuan pemahaman bacaan dan menulis ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesianya. Ini yang paling menonjol di sini, yang dititik tekankan, ya. Nah, ini ada 20 soal juga. Kemudian coba perhatikan waktunya hanya 25 menit, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, pengetahuan dan pemahaman umum ini ibaratnya kalau bentuk soal-soal tes yang sebelumnya itu dinamakan dengan IPA terpadu atau IPS terpadu yang umum-umum, ya, yang umum-umum. Nah, kemudian dibuat ada 3 bacaan, ya, 3 bacaan dengan 12 soal bahasa Indonesia, kemudian 2 bacaan bahasa Inggris dengan 8 soal. Nah, totalnya itu tetap 20, kemudian waktunya 25 menit, ya. Nah, kemudian demikian juga yang keempat ini pengetahuan kuantitatif mengacu kepada bentuk soal matematika, apakah itu aljabar, deret-deret, angka-angka, pola-pola bilangan, ya, atau aritmatika sosial, ya. Nah, ini diujikan ada 20 soal, kemudian waktunya 30 menit, 35 menit, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan,
perbedaan antara pola seleksi tahun 2020 dengan tahun 2019 ya. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkan TPS-nya saja, fokus kepada TPS untuk bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi di UTBK tahun 2020. Nah, kita akan mengulas kompetensi materi TPS itu sendiri, yaitu kemampuan penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan penalaran umum, dan pengetahuan kuantitatif ya. Nah, semuanya materi ini sesungguhnya ini aspek penilaiannya adalah kognitif, logika, penalaran, keterampilan, pemahaman umum, dan pengetahuan umum. Nah, kita akan mengulas ini pada sesi yang berikutnya. Satu persatu ini akan kita kupas tuntas, dan mungkin saya akan mengangkat contoh soal dari masing-masing kemampuan yang diujikan pada kompetensi materi TPS ini. Nah, sampai ketemu, tetap semangat dan optimis, tahun 2020 adalah milik kalian.